Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu pertama bulan Agustus ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Hamasiah, hati kami pun rasa syukur kepadamu karena Engkau menjagai, memelihara kami, menguatkan kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini, saya bawakan firman yang terambil dari Yohanes pasal yang kedua, ayat 18 sampai dengan 21, yang berbunyi demikian. Kemudian orang-orang Yahudi menjawab dan berkata kepadanya, "Engkau menunjukkan tanda apa kepada kami sehingga engkau melakukan hal-hal ini?" Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, "Hancurkanlah tempat suci ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu orang-orang Yahudi itu berkata, 46 tahun lamanya tempat suci ini dibangun, dan engkau akan mendirikannya dalam 3 hari. Namun yang dikatakan tentang tempat suci itu adalah tubuhnya sendiri. Saudaraku, banyak orang berpikir tempat suci atau bait suci itu adalah tempat ibadah atau gereja. Kalau orang Israel mengatakan tempat suci adalah Yerusalem. Bagi orang Islam mengatakan tempat suci adalah Mekah. Mereka datang setiap tahun, datang ke sana naik haji. Tapi sebenarnya kita tahu, bangsa Israel tadi mengatakan bait suci itu dibangun 46 tahun. Bagaimana engkau bisa membangunnya dalam 3 hari? Yang dimaksud bait suci adalah tubuh daripada Tuhan Yesus. Ketika dia ditangkap, disalibkan, dan hari Jumat dikuburkan, dan hari ketiga dia bangkit kembali, karena dia hidup kembali, bait suci yang sesungguhnya adalah tubuhnya. Jadi hari ini saya berikan temanya bait suci yang sesungguhnya. Bait suci yang sesungguhnya apa? Bukan bangunan atau tempat ibadah. Bukan juga kota Yerusalem, bukan juga kota Mekah. Tapi bait suci yang sesungguhnya adalah hidup kita, tubuh kita. Saudara, kita ketahui bahwa saatnya dikatakan orang menyembah. Ketika ada pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria berkata, "Nenek moyang kami menyembah Yahweh di Yerusalem." Terus ada juga menyembah Yahweh di atas gunung. Tapi Tuhan Yesus katakan menyembah Yahweh itu bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di gunung, tapi menyembah Yahweh itu saatnya menyembah Yahweh itu di dalam roh dan kebenaran. Di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 23-24. Dikatakan demikian, "Namun waktunya sedang tiba, dan itu adalah sekarang, manakala para penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Elohim itu roh, dan mereka yang menyembah Dia seharusnya menyembah dalam roh dan kebenaran." Kita perhatikan, Roh Kudus tidak diam di tempat ibadah, bangunan benda mati itu. Tidak mungkin Roh Kudus berdiam di situ. Tetapi Roh Kudus itu berdiam di dalam tubuh manusia, sehingga bait suci itu atau tempat roh suci itu adalah tubuh manusia. Oleh karena itu, kita tahu bahwa di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16-17, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat suci Elohim, dan roh Elohim berdiam di dalam kamu, maka janganlah merusak bait Elohim." Kita tahu bait suci yang sesungguhnya hidup kita. Kenapa hidup kita? Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib,
menggantikan dosa-dosa kita dan menebus kita dan memberikan penghapusan dosa dan menjamin hidup kekal bagi kita. Jadi kalau kita sudah ditebus, berarti dosa dari nenek moyang kita, dosa yang kita perbuat sudah dihapus. Dan Roh Kudus itu berdiam di dalam kita, bukan di tempat bangunan seperti yang barusan saya jelasin. Karena Roh Kudus itu tidak juga tinggal di satu kota tertentu saja atau di negara tertentu. Karena Roh Kudus itu adalah rohnya Yahweh itu sendiri, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kapanpun, dimanapun dia hadir. Maka Roh Kudus itu berdiam di tubuh manusia, bukan berdiam di bangunan, bukan berdiam di pohon-pohon. Bukan juga dia hanya ada di surga, tapi dia ada di segala tempat, karena Roh Kudus itu rohnya Yahweh, karena Yahweh itu adalah Esa. Artinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kapanpun, dimanapun dia ada. Jadi kalau bait suci itu adalah tubuh kita, maka jagalah kekudusan bait suci itu setiap hari. Di dalam 1 Korintus pasal 6, ayat yang ke-19 sampai 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukan milikmu sendiri. Kamu sudah dibeli dengan harga, maka muliakanlah Elohim itu dengan tubuhmu. Jadi kapan kita mempermuliakan Yahweh itu? Orang selalu mengatakan bait suci adalah gereja. Bentuknya begini, terus ada salib di atas, ya, mungkin ada patung juga di dalam, dan di tempat ibadah itu orang berkata memuji menyembah Yahweh, tidak mau ngomong kotor, berdoa karena dianggap itu tempat suci. Itu keliru, saudaraku. Karena apa? Kalau engkau hanya di tempat ibadah berkata memuji Yahweh, berkata yang benar, tapi di tempat lain engkau berkata-kata kotor atau bertindak tidak benar, itu sama dengan engkau merusak bait suci, karena bait suci yang sesungguhnya adalah tubuhmu, hidupmu. Karena itu muliakanlah Yahweh itu melalui tubuhmu. Nah, beribadah, ada orang mengatakan, oh kami beribadah yang paling benar adalah hari Jumat, kata orang Islam. Ada orang yang Advent mengatakan, atau orang Yunani, orang Ibrani mengatakan, orang Israel mengatakan, ibadah adalah hari Sabtu, karena itu Sabat. Datang orang Kristen atau Katolik, hari Minggu adalah hari tempat beribadah, atau hari yang tempat beribadah. Sebenarnya bukan kita menyembah hari. Kapanpun kita beribadah itu berkenan kepada Yahweh, bukan tergantung tempat. Karena kita tahu bahwa kita harus beribadah bukan hari Minggu, bukan hari Sabtu, bukan juga hari Jumat, tetapi setiap waktu kita beribadah. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim, aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang bijak. Dan janganlah kamu serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi dikatakan tadi, persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Elohim setiap hari. Itulah ibadahmu. Bukan hari Minggu, bukan hari Sabtu, bukan hari Jumat, tapi setiap saat. Karena tadi bait suci yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Bagaimana kita mempermuliakan Yahweh itu dalam tubuh kita, dalam hidup kita setiap hari? Berkatalah benar, ya di atas ya, tidak di atas tidak.
Bertindaklah benar sesuai dengan firman Yahweh. Itu engkau menjaga kekudusan bait suci. Kenapa kita harus menjaga kekudusan bait suci? Karena nanti yang terangkat masuk ke surga bukan tempat ibadah, tapi roh kita. Kalau rohmu dipenuhi Roh Kudus, kalau rohmu hidup di dalam Roh Kudus, maka berarti rohmu benar, itulah yang akan masuk surga, bukan tubuh jasmani. Sebab tubuh jasmani ini adalah dari tanah, kembali kepada tanah. Jadi jagalah kekudusan bait suci setiap hari, dari tutur katamu, pikiranmu, tindakanmu sehari-hari. Sekarang kita lihat banyak kejahatan, bunuh-membunuh, korupsi, berbagai macam kejahatan. Tunggu tanggal mainnya, orang yang melakukan kejahatan pasti akan dihukum masuk neraka. Karena itu, jika engkau masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini, jagalah kekudusan bait suci itu, yaitu tubuhmu, hidupmu itu, sesuai dengan firman Yahweh. Mengucap syukur dalam segala hal, ya, menyenangkan tidak menyenangkan mengucap syukur. Dan juga engkau tidak perlu bersungut-sungut, ngomel, tapi engkau selalu bersyukur. Dan dimanapun engkau berada, engkau belajar untuk mempersembahkan hidupmu yang kudus, yang berkenan kepada Yahweh, karena itu ibadahmu. Bayangkan kalau saudara dalam keadaan hidup kudus, benar, berkenan kepada Yahweh, tiba-tiba engkau meninggal, pasti masuk surga. Tapi kalau engkau sedang melakukan kejahatan, mungkin sedang korupsi, sedang mencuri, sedang melakukan perzinahan, mungkin orang gak tahu, tapi Yahweh tahu. Ketika engkau tiba-tiba mati, pasti masuk neraka. Jadi, jagalah kekudusan bait suci, karena bait suci yang sesungguhnya adalah hidup kita. Dimanapun engkau berada, kapanpun engkau berada, engkau tetap mempermuliakan Yahweh itu. Jangan hanya di tempat ibadah engkau nyanyi lagu rohani. Jangan hanya tempat ibadah engkau baca Alkitab, tapi sehari-hari engkau tidak pernah nyanyi lagu rohani, nyanyi lagu dunia. Engkau tidak pernah baca firman, tapi engkau selalu lihat Facebook dan segala macam, berjam-jam waktumu hanya untuk melihat yang tidak jelas atau menonton yang tidak ada maknanya. Tapi engkau tidak merenungkan firman Yahweh, maka jangan menyesal kalau tiba-tiba Tuhan Yesus datang, engkau tidak mungkin dibawa karena bait sucinya tidak kudus. Hanya bait suci yang kudus yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu hidup kita, roh kita, yang bisa menguduskan hidup kita, roh kita, hanya firman Yahweh dan Roh Kudus. Dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau engkau ingin masuk surga, biarlah engkau menjaga kekudusan bait suci itu setiap saat. Pikiranmu, hatimu, tubuhmu mempermuliakan Yahweh. Biarlah melalui firman ini kita semakin dikuatkan, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Betul-betul kami diingatkan kembali bait suci yang sesungguhnya adalah hidup kami. Maka kami harus menjaga sesuai dengan firman-Mu, dan kami berjalan dengan tuntunan Roh Kudus setiap saat. Karena kami tahu kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat, dan kami tidak mau terperangkap di dalam perangkap daripada roh-roh jahat yang membuat kami mengotori hidup kami, pikiran, tubuh kami, tetapi Roh-Mu yang kudus itu memberikan otoritas kuasa kepada kami, dapat melawan segala keinginan daging kami, keinginan mata kami, harga diri kami, karena Engkau sudah menebus kami dengan tubuh darah-Mu ya Yesua. Biarlah firman-Mu ini menjadi penguat, penghibur, dan menegur kami agar kembali ke jalan yang benar. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, baik anak-anak. Berkati seluruh gereja-Mu, persatukan semua. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu. Berkati bangsa dan negara kami dalam persiapan pemilu tahun depan supaya berjalan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Yahweh berkati.